Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya sukses selalu, amin. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara perawatan bonsai kelapa kita yang patah pada saat kita menyayat, teman-teman. Jadi gimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi bonsai kelapa ini pada saat penyayatan patah di bagian tunas tengah, teman-teman ya. Di bagian tunas tengah ini kalau patah pada saat penyayatan di bagian tunas tengah, jangan disungkup atau disayat, teman-teman, dan dibuang di bagian pelepah. Biarkan saja, biarkan, dan kita tunggu tunas tengah ini sampai tumbuh subur seperti ini, teman-teman. Pada saat kita mau pembuangan pelepah, pada saat ini tumbuh subur, baru kita pembuangan pelepah, teman-teman ya. Ini bonsai kelapa ini kurang lebih umurnya 1 tahun 2 bulan, teman-teman. Dan ini untuk pelepah saya sengaja tidak saya buang, teman-teman, saya banyakin. Ini untuk jenisnya bonsai kelapa coklat sayur. Untuk daun banyak ini, teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 daun, teman-teman. Sama yang ini 14, 15 daun, teman-teman. 15 daun sengaja tidak saya buang. Ternyata pada saat saya penyayatan patah di bagian tunas tengah, teman-teman. Ini kita biarin dan tumbuh subur. Pada saat dia sudah tumbuh subur, baru kita proses penyayatan, teman-teman. Di sini saya menyayatnya menggunakan karter kecil, teman-teman ya, seperti biasa. Ini kan kita buang terlebih dahulu yang di bagian paling bawah atau yang kering, teman-teman ya. Kenapa ini tidak saya buang pelepahnya, teman-teman? Karena saya mau alami ya yang ini sampai kering kayak gini. Dan selain alami keringnya, teman-teman ya, dan juga bonggol besar, teman-teman. Kalau tidak kita buang pelepahnya, kita biarkan sampai kering, pada saat bonsai kelapa kita patah di bagian tunas tengah, usahakan sampai 1 minggu jangan terkena
air teman-teman. Kenapa? Kalau terkena air dia bisa busuk di bagian tunas tengah. Ini teman-temannya, kalau tidak kita buang di bagian daun atau pelepah, bonggol bisa besar seperti ini. Walaupun di pot yang kecil teman-teman, bonggol atau batangnya bisa menjadi besar. Dan juga kita media jangan sampai telat teman-teman. Kalau di pot kecil atau ceper itu usahakan medianya selalu diperhatikan, jangan sampai media tidak teman-teman perhatikan ya. Untuk di bagian yang paling atas, yang ini teman-teman, jangan terlalu habis kita pembuangan ininya, pelepah yang bagian bawah. Ini teman-teman ya, ini kelihatan teman-teman ya, ini tunas barunya. Ini untuk di bagian akar bisa kita bersihkan yang akar serabutnya teman-teman. Ini nanti kita ganti media dan ganti potnya teman-teman ya. Pada saat ini udah kurang lebih 2 atau 3 daun.
nanti kita ganti medianya, langsung expose akar teman-teman. Pada saat expose akar teman-teman ya, usahakan akar yang pertama tua teman-teman. Jangan kalau akarnya masih muda kita expose akar, itu bisa terjadi kematian pada bonsai kelapa kita. Dan juga kenapa teman-teman expose akarnya, akar yang sudah tua kayak gini, kenapa? Kalau kita expose akar yang akar ini masih muda, bisa terjadi kering teman-teman, dan kematian pada bonsai kelapa kita. Jadi usahakan kalau expose akar, utamakan akarnya yang sudah tua teman-teman ya. Dan ini nanti kita carikan potnya yang cocok untuk bonsai kelapa ini teman-teman. Ini akar besar, bonggol besar, tinggal kita menunggu daun sampai 4 atau 5 teman-teman, baru bisa kita menikmati hasil kembali bonsai kelapa ini seperti yang sebelumnya ini teman-teman, sebelumnya patah teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga di video kali ini bermanfaat untuk teman-teman, dan terima kasih juga yang sudah selalu support channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, kreativitas tanpa batas, bonsai kelapa mantap.